hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang berbahagia, saya akan bercerita tentang makam sebelah ini. Nabi bersabda, ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling pandai? Orang yang paling pandai dan paling bijak?" Rasulullah menjawab, orang yang paling pandai adalah orang yang selalu mengingat mati. Dan ada dannya, mempersiapkan bekal sebaik-baiknya, mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan setelah mati. Maksudnya masuk kubur itu harus dipersiapkan dan seterusnya sampai di padang mahsyar, sampai di sirat, sampai masuk surga. Nah, ini perlu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu saya berusaha bagaimana saya bisa termasuk orang yang paling pandai, dan saudara-saudaraku yang lain. Kita berusaha menjadi orang yang paling pandai, yaitu selalu mengingat mati dan mempersiapkan bekal sebaik-baiknya untuk mati. Rasulullah di sabda yang lain ditanya oleh sahabat Nabi, "Ya Rasulullah, siapa yang paling berhak yang saya perlakukan baik? Siapa yang paling berhak untuk saya perlakukan dengan baik?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Orang itu bertanya lagi, "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." "Lalu siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." Sampai 3 kali. "Terus siapa lagi ya Rasulullah?" "Bapakmu." Nah, ternyata bapak yang keempat. Ibumu, bapakmu, baru kerabat yang lain. Saudara-saudaraku, saya punya cerita, saya punya sejarah, dan makam ini adalah bukti saksi sejarah. Jasmirah, kata Bung Karno, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Jasmirah, kita hidup ini membuat sejarah, saudara-saudara. Sejarah yang baik atau yang buruk, pasti kita hidup ini pasti membuat sejarah. Jasmirah, kata Bung Karno, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Saudaraku, ini ada tulisan, kain kafan ini sebagai peringatan dan persiapan untuk maknur aku serta keluargaku. Nah, ini saya mengusahakan kain kafan ini kapan? Ini ada saksinya, yaitu pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016. Sekarang 2020. Sekarang 2020, bulan November. Sudah berapa tahun dari sekarang? 4 tahun. 4 tahun lebih. Nah, ini sejarah ini, saudara-saudara.
Mengapa saya seperti ini? Karena waktu itu ibu saya di rumah saya ikut saya kurang lebih 3 tahun. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ternyata banyak manfaat kalau kita satu rumah dengan ibu. Banyak manfaat, saudara-saudara. Rasulullah bersabda, surgamu ada di telapak kaki ibu. Surgamu ada di bawah telapak kaki ibu. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita jangan jauh-jauh dari ibu. Jangan jauh-jauh dari ibu. Ini kiasan. Jangan jauh-jauh dari ibu. Ini kiasan. Apa manfaatnya? Kita berjuang sekuat-kuatnya, berbakti sebakti-baktinya kepada ibu. Karena apa? Disitulah surga kita. Disitulah surga kita. Nggak usah jauh-jauh. Kita semua punya ibu, kecuali Nabi Adam dan Hawa. Kita semua punya ibu, saudara-saudara. Anak SD punya ibu, anak SMP punya ibu, anak SMA punya ibu, yang kuliah punya ibu. Semuanya punya ibu. Wah, ini kesempatan. Ayo, surga ternyata tidak jauh dari kita. Di mana? Di ibu, di telapak kaki ibu. Maksudnya apa? Berbakti. Kembali ke sini, saudara. Saya punya saudara di Parenggian. Ini kebetulan puasa yang ke-12 waktu itu. Wah, ini saya berpikir waktu itu, saya ini tidak main-main. Ini saya mau mempersiapkan kain kafan ini. Cuma saya memilih hari yang baik, yaitu hari Jumat. Perhatikan saudara-saudara. Hari Jumat tanggal 17 Juni 2016. Nah, ibu saya meninggal pada tanggal 17 Juli 2018. Ibu saya meninggal tanggal 17 Juli 2018. Saat itu saya berpikir, tidak sengaja berpikir, oh, mudah sekali mengingat meninggalnya mama saya, yaitu sebulan menjelang 17 Agustus. Nah, hari kemerdekaan. Jadi mudah mengingatnya, 17 Agustus. Saya biasa-biasa saja waktu itu. 17 Agustus. Berarti sebelum Agustus, berarti 1 bulan menjelang Agustus, yaitu bulan Juli. Itulah tahun tanggal meninggalnya mama saya. Setelah itu, pada hari berikutnya, pada hari Jumat, saya Jumatan. Kebetulan khotib membahas tentang angka 17. Wah, ini saya, loh, angka 17. Ada apa ini? Khotib membahas angka 17. Apa yang dibahas saat itu? 17 Ramadan, 17 rakaat, dan 17 Agustus. Ada apa angka 17? Langsung saya, loh, mama saya juga tanggal 17. Ada apa angka 17 ini? Setelah berganti hari, beberapa hari berikutnya, saya di rumah. Ini kebetulan saya centelkan ini saya centelkan di dinding. Ada tulisan ini. Pelan-pelan saya melihat sambil menulis riwayat ibu saya di rumah saya. Saya menengok di dinding tempelan ini. Loh, ibu saya sama dengan saya pesan saya mengusahakan kain kafan tanggal 17 bulan Juni. Kalau bulannya berbeda, cuma tanggalnya 17. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Demi Allah. Demi Allah. Ini kejadian betul. 2 tahun itu enggak sedikit waktu, 2 tahun itu lama itu. Sampai saya lupa. Untung saya tulis di sini.
saya mengusahakan kain kafan. Untuk siapa? Yaitu untuk Maknur itu mama saya. Untuk siapa? Untuk aku. Untuk siapa? Untuk keluargaku. Waktu itu saya membeli 2 kain kafan. Saya sudah ngomong dengan ibu saya, Bu, Mak, saya membeli 2 kain kafan. 1 untuk pian, 1 untuk saya dan keluarga saya. Wah, saya gitu. Allahu Akbar. Ya sudah, tujuan saya apa? Supaya selalu ingat mati dan mempersiapkan bekal sebaik-baiknya untuk mati. Karena kita ini cepat atau lambat mati. Allahu Akbar. Itu saudara-saudara. Jadi intinya angka 17 itu ada angka 1, ada angka 7. Saya sempat berdiskusi dengan Pak Bardono, teman saya. Apa kata Pak Bardono? Hei, angka 7 itu tahulah kamu. Lihat itu orang sujud itu. Orang sujud itu menggunakan anggota badan 7 itu. Sujud kepada Allah waktu sholat itu. Menggunakan 7 anggota badan. Kemudian yang 1 itu siapa? Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allah. 1 itu Allah. 7 itu anggota badan kita. Itu kata teman saya. Sujud kepada Allah. Kita ini tidak berdaya. Nah, itu maknanya. Intinya angka 17 ini angka berkah, angka keramat. Saudara-saudara, doa ibu sangat manjur. Ada 2 amalan yang tidak ada takbirnya, yaitu berzikir la ilaha illallah dan doa ibu langsung diterima Allah. Kalau kita sungguh-sungguh, kalau kita ikhlas, langsung diterima Allah. Wah, itu. Mengapa ibu saya kubur di sini, saya makamkan di sini, saudara-saudaraku? Supaya saya tiap hari tahu, ingat bahwa saya nanti akan seperti ibu saya. Saudara-saudara semua juga sama. Nah, itu. Supaya kita menjadi orang yang paling pandai, kata Nabi. Jangan sampai kita jadi orang bodoh, ngejar dunia terus. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Berlomba-lomba untuk megah-megah sampai masuk kubur, itu berbahaya. Nah, itu saudara-saudara. Dan ini adalah papan ulin, saudara. Sudah saya potong-potong sepanjang 2 meter. Papan ulin ini, kayu ulin ini kebanggaan orang Kalimantan. Kayu paling kuat. Kalau di Jawa kebanggaannya yaitu kayu jati. Kalau di Kalimantan kayu ulin ini. 100 tahun kehujanan, kepanasan, enggak apa-apa, kata orang-orang. Kuat ini. Ini saya potong 2 meter. Untuk apa? Untuk peti mati. Untuk peti mati. Untuk persiapan. Nah, persiapan sebaik-baiknya. Salah satunya apa ya? Peti mati. Kayu. Demi Allah. Pak Saroji, Pak Bardono sudah saya tunjukkan waktu itu. Saya sudah membuat peti mati waktu itu. Saya sampaikan kepada mama saya, Mak, pian duluan atau saya duluan nanti dikubur pakai peti mati ini. Jadi peti matinya sudah di dalam kubur ini, saudara-saudara, yang sudah saya buat. Sekarang saya menyiapkan kayu ini. Untuk apa? Dunia ini terlalu menggoda. Dunia ini terlalu menggoda. Dunia ini terlalu menggoda. Jadi kita ini harus waspada dengan dunia. Allah. Mudah-mudahan saksi sejarah ini membuat semangat kita mempersiapkan bekal sebaik-baiknya untuk mati. Rumahku ada surgaku. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya.